Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Irsta Jayaningtyas Karmahanani, calon guru penggerak dari Kabupaten Sukoharjo, Angkatan 4. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi dari filosofi Djajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, serta budaya positif yang terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Koneksi antar materi modul 2.1. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dengan kebutuhan belajar individu setiap murid. Atau pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan cara 1. Menganalisis atau pemetaan kebutuhan belajar siswa dengan melakukan asesmen diagnostik berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Yang kedua adalah menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, meliputi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi program. Yang ketiga adalah mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks kelas. Yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif dan menyenangkan. Yang terakhir, kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal, yaitu dengan langkah yang pertama, mengidentifikasi atau pemetaan kebutuhan murid, meliputi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Identifikasi dari kesiapan belajar murid atau readiness merupakan gambaran murid kita dalam berpikir. Dapat kita lihat melalui usul yaitu cepat atau lambatnya murid dalam berpikir, tergantung atau mandiri murid tersebut. Murid tersebut terstruktur atau open-ended, sederhana atau kompleks, konkret atau abstrak, bersifat mendasar atau bersifat transformatif. Minat murid atau interest merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang perlu diperhatikan dalam minat murid ini adalah kesesuaian, yaitu menyesuaikan minat belajar murid dengan tujuan pembelajaran, sehingga bukan hanya guru saja, tetapi murid juga harus tahu tujuan dari pembelajaran yang akan dilakukan. Koneksi
Koneksi menghubungkan pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran hari ini. Kemudian jembatan. Jembatan ini menjembatani antara pengetahuan murid dengan pengetahuan baru. Dan motivasi. Motivasi memberi motivasi murid untuk belajar. Kemudian identifikasi atau pemetaan profil belajar murid atau learning profile dapat dilihat melalui lingkungan, budaya, gaya belajar, multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Kemudian setelah memetakan kebutuhan murid, maka langkah selanjutnya adalah menentukan strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang akan diterapkan, diferensiasi konten ataukah diferensiasi proses atau diferensiasi produk. Diferensiasi konten adalah terkait tentang materi ajar yang disampaikan kepada murid, media konkret dan abstrak, memastikan murid dapat mengakses materi sesuai gaya belajarnya. Kemudian diferensiasi proses, yaitu pemahaman murid memaknai materi yang akan dipelajari melalui cara kegiatan belajar berjenjang, pertanyaan pemandu dan tantangan, membuat agenda individual, memvariasikan waktu belajar, mengembangkan kegiatan bervariasi, dan menggunakan pengelompokan yang variatif. Sedangkan diferensiasi produk terkait dengan latihan pembelajaran atau hasil karya pekerjaan murid atau sesuatu yang ada wujudnya seperti tulisan, karangan, foto, maupun video, dan sebagainya. Untuk membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal, guru juga perlu melakukan penilaian berkelanjutan. Penilaian ini terdiri dari 3 aspek. Pertama, penilaian untuk pembelajaran selanjutnya atau pra-penilaian. Yang kedua, penilaian formatif, dan yang ketiga, penilaian sumatif. Jelaskan bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Menurut Ki Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan memimpin tumbuhnya kodrat ini. Murid bagaikan benih padi, pendidik atau guru bagaikan petani. Biarkan murid tumbuh dan berkembang optimal sesuai kodratnya. Guru penggerak sebagai among pada pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Ki Dewantara, ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangun karsa, tutburi handayani. Di depan, seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh yang baik. Di tengah-tengah murid, seorang pendidik harus mampu menciptakan prakarsa atau ide. Dan di belakang, seorang pendidik harus mampu memberikan dorongan atau arahan. Nilai dan peran guru penggerak terhadap pembelajaran berdiferensiasi. Guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran yang mengarah pada pembelajaran yang berpihak pada murid, memimpin dan mengembangkan serta mendukung pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan murid. Maka, proses pembelajaran di kelas akan memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid, sehingga murid akan tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kodratnya.
Budaya positif terhadap pembelajaran berdiferensiasi. Dengan pembelajaran berdiferensiasi akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer, di mana guru membantu membuat murid merasa dihargai dan memiliki keterikatan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga murid merasa dirinya menjadi bagian dari kelas. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang koneksi antar materi modul 2.1 materi pembelajaran berdiferensiasi dengan materi sebelumnya. Terima kasih, salam dan bahagia. Guru bergerak, Indonesia maju.